Ini pertama kita bedah dulu satu-satu tentang hijrah. Ya. Kalau kita bicara tentang hijrah, maka hijrah ada dua. Satu dalam makna lugat atau harfiah, satu dalam makna istilah atau yang sesungguhnya. Ada makna yang lebih luas dan yang lebih spesifik ataupun bahkan itu ada dalam hadis dan ada dalam Al-Quran. Maka hijrah ini memang sebuah keniscayaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Debikers semua. Tema kita pada kesempatan ini, pada episode kali ini tentang Tahun Baru Islam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kawan-kawan. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi yang terbaru dari The Pikir Media Corporation. Pada hari ini kita sudah undang Ustadz. Beliau datang dari jauh, kita undang jauh-jauh memang ke sini. Beliau adalah Al-Ustadz Mahmud Al-Kausari Pulungan SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustadz. Hujan tadi Ustadz ya? Hujan. Enggak hujan saya, naik mobil ya Ustadz ya? Ya. Alhamdulillah Ustadz. Saya akan membacakan profil Ustadz Mahmud Al-Kausari Pulungan SPDI, berasal dari Mandailing Natal Ustadz. Ya. Alumni Pesantren Mustafawiyah Baru tahun 2000 sampai 2006 Ustadz. Ya. Ya. Kemudian kuliahnya di IAIN ya Ustadz ya, belum jadi UIN ya Ustadz ya. Masih IAIN dulu tahun 2006 sampai 2010 Ustadz. Iya. Kemudian sebagai penyuluh agama Islam Kemenak Kota Medan. Iya. Kemudian kegiatannya sehari-hari itu sebagai kepala madrasah MTS Plus Al-Islah Ustadz. Ya. Di jalan mana tuh Ustadz sekolahnya Ustadz? Di Jalan Sibelutu nomor 101. Nomor 101. Kemudian Ustadz Mahmud ini juga sebagai pengurus Nahdlatul Ulama Ustadz. Ya. Nah, saya ada pengen nanya nih Ustadz, kegiatan Ustadz penyuluh agama Islam Kota Medan. Penyuluh itu tugasnya, kerjanya tuh ngapain itu Ustadz? Penyuluh agama Islam itu kan ada dua, satu fungsional, satu non PNS. Ya, saya yang non PNS-nya. Yang non PNS-nya Ustadz. Yang non PNS, bukan belum PNS ya. Fungsional itu yang PNS. Nah, tugas pokok dari penyuluh itu yang pertama adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat
karena kita itu adalah PAI, penyuluh agama Islam, tentu kepada umat Islam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, membantu program-program pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, untuk mensosialisasikan, kemudian untuk mempraktekkan, kalau itu praktek, kepada masyarakat. Salah satunya umpamanya, contohnya umpamanya jaminan produk halal. Jaminan produk halal. Jadi kita akan mengedukasi masyarakat itu tentang produk-produk halal. Atau kalau saya bidangnya adalah radikalisme dan aliran sempalan. Saya bertugas mengedukasi masyarakat, baik itu di LP ataupun di sekolah, bahkan remaja-remaja masjid. Kita edukasi mereka supaya terhindar dari radikalisme dan aliran-aliran sempalan yang memang oleh pemerintah akhir-akhir ini sangat digalakkan, supaya apa? Untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Kemudian Ustadz sebagai kepala madrasah MTS Plus Al-Islah di Jalan Seibelutu tadi Ustadz ya. Jalan Seibelutu. Itu sudah berapa lama Ustadz MTS-nya berdiri Ustadz? Berdiri MTS itu tahun 2014. Kemudian itu dulu namanya MTS Al-Islah. MTS Al-Islah. Kemudian karena memang di 2014 itu mungkin kurang promosi, hanya beberapa yang mendaftar, kita alihkan ke tempat lain, ke MTS lain. Kita buka kembali 2015 dengan mengusung nama Plus, artinya MTS Plus Al-Islah, dan alhamdulillah. Jadi mulai pembelajaran itu 2015 sampai sekarang. Muridnya kurang lebih Ustadz? Muridnya sekarang kurang lebih sekitar 220 sekian. Alhamdulillah Ustadz ya. Alhamdulillah. Berarti ada berkembang pesat Ustadz ya sampai sekarang ini. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun ada perkembangan ya, minat masyarakat lumayan antusias ke sekolah kita, walaupun sekolah kita ya sekolah kecil lah bisa dibilang. Kecil. Sekarang kecil Ustadz, mungkin kedepannya kan nggak tahu juga menjadi besar ya. Nah itu udah sekilas tentang biografi Ustadz, kemudian sekilas tentang kegiatan Ustadz sehari-hari. Kita sekarang masuk ke tema Ustadz. Saya pengen bertanya ke Ustadz, tujuan dan makna hijrah bagi manusia nih Ustadz. Ini pertama kita bedah dulu satu-satu tentang hijrah. Yeah. Kalau kita bicara tentang hijrah, maka hijrah ada dua. Satu dalam makna lugat atau harfiah, satu dalam makna istilah atau yang sesungguhnya. Maka yang saya pahami, hijrah dalam arti bahasa adalah ya pindah begitu saja. Setiap yang pindah berarti hijrah itu. Nah, tapi kan ada makna yang lebih luas dan yang lebih spesifik, ataupun bahkan itu ada dalam hadis dan ada dalam Al-Quran. Maka hijrah ini memang sebuah keniscayaan. Kenapa kita bilang keniscayaan? Karena dalam kalau kita belajar ilmu mantik itu dulu, al-alamu mutaghayyir, bahwa alam itu selalu berubah-ubah. Nah, kita ini termasuk alam yang besar. Sementara bumi ini alam kecil. Kenapa kita bisa bilang bahwa bumi itu alam kecil? Karena apa yang ada di seluruh bumi ini ada di diri kita, kan begitu. Nah, senantiasa berubah. Nah, oleh karena itu hijrah itu, berpindah itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi yang dimaksud di dalam surah Al-Baqarah yang tadi dibacakan oleh Pak Host tadi adalah, yang dimaksud hijrah itu adalah hijrah dari tempat yang sebelumnya kurang baik kepada yang baik. Dan nanti akan muncul pertanyaan. Nah, nanti kita apakan lagi diskusi, kan? Ya. Kita diskusikan lagi. Nah, hijrah itu adalah sebuah keniscayaan, itu yang pertama. Yang kedua, makanya tokoh-tokoh besar kita mengatakan bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang berani berubah. Nah, kita tahu bahwa perusahaan besar sekelas Nokia pun karena tak mau menerima perubahan, akhirnya pailit kan gitu. Nah, oleh karena itu hijrah itu keniscayaan. Nanti hubungannya dengan Islam akan kita kembali diskusikan gitu. Itu sebagai pengantar hijrah. Nah. Jadi Ustadz, kalau sebelum jauh ke hijrah nih Ustadz,
penanggalan 1 Hijriah. Kita kan beda. Ini jarang kita pakai penanggalan Hijriah ini karena kita umum selalu kayak di perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah itu penanggalannya pakai Miladia atau Masehi itu Ustaz ya. Kalau boleh tahu Ustaz, saya belum tahu itu penanggalan 1 Hijriah itu dimulai kapan Ustaz? Penanggalan 1 Hijriah itu telah dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Penanggalannya ya. Nanti kita baru berbicara tahunnya, penanggalannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Allah katakan di dalam surah At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah di sana? Yang kira-kira artinya saya kan bukan nggak hafal Quran. Tapi esensi dari ayat itu kita terangkan bahwa bilangan bulan di sisi Allah itu 12. Nah, kemudian ayat At-Taubah 36 ini kemudian dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain. Ayat dijelaskan oleh ayat. Salah satunya kata Allah bulan-bulan di sisi Allah itu 12. Kemudian di ayat yang lain dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Artinya salah satu dari yang 12 yang Allah akui itu ayat itu adalah Ramadan. Nah, karena itu Ramadan masuklah dia kepada penanggalan Hijriah. Nah, itu sudah dimulai dari Adam alaihissalam sampai kemudian kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk khusus penanggalan Hijriah ini itu dimulai tahunnya dimulai dari kekhalifahan Umar bin Khattab. Kalau dulu sebelum adanya Islam, sebelum diturunkannya Islam, orang tetap orang kebanyakan di Jazirah Arab itu tetap menanggalkan bulan itu dari Muharram sampai Zulhijjah tetap. Tetapi tahunnya sekarang. Nah, biasanya tahun itu dikaitkan dengan kejadian-kejadian besar. Umpamanya macam Nabi SAW dilahirkan tahun gajah. Karena pada waktu itu ada Raja Abraha menyerang Ka'bah kan. Dulu di Yaman ada namanya Raja Zunnuwas. Raja Zunnuwas itu raja adil kemudian meninggal. Maka orang mengatakannya tahun Zunnuwas. Nah, begitu. Kemudian awal penanggalan Hijriah hari ini yang kita pakai, yang dipakai oleh umat Islam itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada waktu itu Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan surat ke raja-raja Romawi dan raja Persia. Kemudian raja Romawi membalasnya. Balasan dari surat raja Persia itu kira-kira awalnya begini: telah sampai kepada kami surat paduka pimpinan kaum muslimin. Oleh karena itu kami balas surat paduka, surat yang tidak bertanggal itu. Nah, setelah dibacakan oleh sekretarisnya, jadi Umar bin Khattab seakan-akan, loh iya kita nggak buat tanggal. Kemudian dikumpulkan, waktu itu kan masih banyak sahabat Nabi yang hidup, dikumpulkan para sahabat Nabi. Diskusikan bagaimana ini, kita umat Islam semakin banyak, ketatanegaraan kita harus kita harus kita atur sedemikian rapi dan sebagainya, termasuk penanggalan. Jadi bagaimana caranya? Banyaklah para sahabat mengusulkan. Ada yang mengusulkan penanggalan bulan itu harus dari lahirnya Nabi. Ada dari masa kenabian, semenjak Nabi mendapat wahyu di Gua Hira. Ada yang mengatakan dari wafatnya Nabi. Kemudian ada sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib mengatakan sebaiknya kita membuat penanggalan tahun itu dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Kenapa? Karena tolak ukur kebangkitan Islam adalah dari hijrahnya Nabi. Kemudian dibilang dia kalau dari lahirnya Nabi, maka nanti kita meniru-niru umat lain yang penanggalannya dari lahirnya. Lahirnya, betul. Ada Natal itu kan dari lahirnya. Atau kalau dari wafatnya, kita akan mengikut-ikut dari wafatnya Sirus Agung. Ada Sirus Agung kan Raja Persia. Itu penanggalannya biasanya dari wafatnya
maka mereka agungkan setelah wafatnya. Sebetulnya karena mereka tidak mau raja mereka wafat, maka mereka buatlah penanggalan setelah wafatnya. Nah, oleh karena itu diterimalah usulan Ali bin Abi Thalib ini, maka mulai pada saat itu dimulailah 1 Hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Itulah sedikit sejarah penanggalan. Sejarah penanggalan Hijriah itu. Oke, Ustaz. Sebelum kita lanjut, Ustaz, boleh minum, Ustaz? Serius. Kopi dulu. Biar agak santai ini, Ustaz. Bismillah. Kebetulan, Ustaz, hari ini studio kita ini kebetulan bertempat di The Beer Coffee, Ustaz. The Beer Coffee itu bukan bir, nggak ada jual bir sini, Ustaz. Itu hanya singkatan dari dapur bumbu ireng Rafathar. Itu dia. Jadi kita ini buatan kopinya dari The Beer Coffee. Ustaz tadi minum kopi apa tuh, Ustaz? Udah Rafathar, bukan Rafathar ya. Rafathar Raffi Ahmad. Rafathar. Saya tadi minum sangernya, Ustaz. Sanger dingin, Ustaz. Ini kopinya pas. Mantap, Ustaz. Bisa nongkrong-nongkrong bawa guru sini bisa, Ustaz? Boleh. Nanti kita pesan di sini. Kalau cocok kita duduk-duduk. Oke, kita lanjut, Ustaz. Tadi Ustadz bahas masalah hijrah itu pindah secara bahasa ya. Jadi saya mau tahu kalau kita berpindah dari baik menjadi buruk, apakah itu dikatakan hijrah juga, Ustadz? Nah, itulah dia hijrah itu. Maknanya setiap pindah dari yang baik, yang buruk kepada yang baik itu hijrah. Tapi kalau kebalikannya tidak. Loh, kenapa? Dijelaskan dalam hadis Nabi di dalam kitab hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Arba'in itu. Di sana kan dijelaskan bahwa siapa yang hijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan balasan dan yang berlipat ganda, kan begitu. Artinya hijrah yang dimaksud oleh Allah itu dari yang sudah sebetulnya kepada yang lebih baik. Kalau dia baik akan lebih baik lagi. Kalau dia buruk pasti kepada yang lebih baik. Nah, itu yang dikatakan hijrah secara istilah. Tapi kalau secara etimologi atau secara bahasa tadi, maka setiap yang pindah saja. Nah, istilah hijrah itu makanya ada di dalam Al-Quran, baik itu dalam surah At-Taubah, surah Al-Baqarah, dan surah-surah yang lain. Di situ kan dikatakan tadi bahwa wahajaru wajahadu, pindah dan berjihad. Maka setiap yang pindah itu berjihad. Makanya Allah selalu menyandingkan kata-kata hajaru, jahadu. Sama seperti aqimus sholah wa atuz zakat. Salat dan zakat itu selalu bersanding. Ataupun atiullah wa atiur rasul. Patuh kepada Allah dan Rasul. Tidak boleh tinggal. Nah, hijrah ini pun tidak bisa dilepaskan dari jihad. Pertama, orang supaya dia dikatakan hijrah sesuai yang dimaksud di dalam hadis Nabi itu adalah yang pertama, hijrah dari kepada yang lebih baik, dan yang pertama dengan niat yang baik. Harus ada niatnya dulu. Kalau tidak ada niatnya terus hijrah begitu saja, itu nanti bisa baling lagi nanti. Nah, harus kita menyadari bahwa sholat saya ini sering sholat di akhir-akhir. Saya akan pindahlah, berhijrah maksudnya mulai besok berjanji kepada diri sendiri untuk sholatnya berjamaah full 5. Itu hijrah juga namanya. Kepada yang lebih baik. Itu dikatakan hijrah. Tapi kalau dia berniat, udahlah yang penting sholat aja dulu, itu kan hijrah. Itu kata pindah itu kan ada juga, kalau tidak salah bahasa Arab pindah, ada ada intakola yantakilu. Itu intakola, itu juga. Tapi hijrah yang dimaksud di sini adalah hijrah kepada yang lebih baik tentunya. Dan tidak termasuk tadi tidak termasuk kalau yang buruk kepada yang baik, tidak termasuk hijrah. Buruk pada baik, kalau yang dari baik ke buruk tidak termasuk hijrah. Iya, tidak termasuk hijrah. Kita misalnya udah baik ini, Ustadz, kita nggak pakai narkoba misalnya gitu. Terus tiba-tiba kita hijrah jadi orang yang memakai narkoba, itu nggak dikatakan hijrah, Ustadz? Tidak dikatakan hijrah. Tidak dikatakan hijrah.
Kemudian Ustadz, ini menurut pandangan Ustadz, khususnya di Indonesia ya Ustadz, fenomena merayakan tahun baru Hijriah ini, tahun baru Islam ini kayaknya kurang semarak dibandingkan perayaan 1 Januari Ustadz. Kita kayaknya kalau 1 Januari itu kayaknya wah gimana gitu. Itu menurut pandangan Ustadz gimana Ustadz? Sebetulnya kan begini, berkaitan dengan tahun, setiap tahun itu berkaitan dengan akidah. Kenapa begitu? Sekarang mari kita lihat. Tahun miladiah itu awalnya 10 bulan, bukan 12 bulan. Sementara Allah katakan dalam Al-Quran 12 bulan. Awalnya itu tidak ada bulan Agustus, tapi waktu itu Raja Romawi atau Raja Yunani, Julius Caesar. Karena nama dia Julius, Juli, masukkannya ini mulai dari situ bertambah 1 bulan jadi 11 bulan. Juli. Setelah nanti rajanya si Agustinus masuk Agustus jadi 12. Jadi 12. Awalnya mereka itu bulan miladiah itu bulan penanggalan terbitnya matahari maksudnya itu 10 bulan, bukan 12. Tapi kalau bulan Hijriah yang penanggalannya dari munculnya bulan yang kita pakai, yang dipakai oleh umat Islam, itu memang mulai dari Nabi Adam alaihissalam itu sudah 12, itu dinyatakan dalam Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi berkaitan dengan akidah. Kenapa? Karena tanggal-tanggal miladiah itu sangat berkaitan dengan kepercayaan Yunani kuno. Ya, mereka kan Yunani kuno itu agamanya pemuja para dewa-dewa itu kan, dewa Olympus itu. Nah, itu yang terus kemudian ada penanggalan di India. Penanggalan di India itu berkaitan juga dengan agama tertentu. Itu memang tidak bisa dilepaskan. Kemudian ada penanggalan di Cina, Imlek. Ada kepercayaannya juga. Nah, kita umat Islam ada juga penanggalannya tahunnya. Itulah dia tahun Qamariyah ini yang oleh sahabat Nabi diputuskan jadi Hijriah, kan begitu. Nah, itu berkaitan juga dengan tanggal-tanggalnya itu berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdoh umat Islam. Umpamanya bulan Ramadan. 1 Ramadan itu tidak peduli mau tanggal berapa di bulan India, di tahun India, tahun Saka atau tahun apa namanya itu, ataupun tidak peduli tanggal berapa di tahun Imlek, tidak peduli tanggal berapa di tahun miladiah. Saya sebetulnya kurang sepakat kalau dibilang Masehi. Kenapa? Karena Masehi itu kan diambil dari Isa Al-Masih, Masihnya itu kan. Iya. Sementara tahunnya itu penanggalannya diambil sebetulnya dari Yunani kuno dulu. Sebetulnya bukan Masehi, tapi karena mereka menghitungnya dari lahirnya Nabi Isa, jadi dibilanglah miladiah. Nah, maka 1 Ramadan itu tetap harus puasa umat Islam. Tapi tahun lalu tidak sama. 1 Ramadan itu tanggal sekian Agustus umpamanya. Nggak peduli berapa Agustus, yang penting 1 Ramadan puasa. Yang penting setiap 1 Muharram tahun baru. Nah, itu dia. Makanya sangat berkaitan sebetulnya. Nah, kemudian apa fenomena bagaimana fenomena umat Islam ataupun umat merayakan lebih meriah tahun baru miladiah itu daripada tahun baru Islam? Ya. Karena memang begini, kita kan hidup bernegara, kemudian setelah bernegara, negara kita juga ikut dalam Undang-Undang Dasar itu melaksanakan ketertiban dunia. Itu Undang-Undang Dasar 45. Melaksanakan ketertiban dunia itu pondasi pilar Pancasila itu. Nah, karena kita ikut dalam pergaulan internasional, sementara PBB pergaulan internasional menetapkan bahwa bulan dan tahun miladiah lah yang dipakai di seluruh dunia. Nah, maka kita tidak bisa kita harus ngikut. Nah, kalau dulu
Nusantara ini adalah kebanyakan kerajaan-kerajaan Islam. Mulai dari kerajaan Aceh, kerajaan Langkat, Sultanan Langkat, Melayu Delhi, Melayu Asahan, Siak Indrapura, terus Kepulauan Riau Lingga kan, kemudian Kepulauan Riau Bintan dan sebagainya, sampai ke Jawa, sampai ke Demak, itu semua membuat penanggalan mereka karena kerajaan Islam Hijriah. Maka kalau kita lihat makam-makam dahulu itu, umpamanya makam-makam Sultan-Sultan Langkat, pasti buat situ sekian hijrah Nabi. Orang itu bilangnya hijrah Nabi. Begitu juga dengan raja-raja Jawa, khususnya Sultan Demak atau Pajang, itu di situ dituliskan hijriah, bukan miladiah. Tetapi begitu di tahun 45 kita merdeka, ikut dalam pergaulan internasional, sementara internasional mengadopsi miladiah, maka jadilah itu. Nah, di luar negeri mereka merayakan dengan sukacita yang sangat euforianya yang sangat besar. Iya. Sehingga itu menularkan ke kita, ke Indonesia. Dan jangankan kita, negara-negara Timur Tengah lebih meriah lagi malah kalau hari-hari ini kan begitu. Padahal dulunya baru beberapa tahun lalu mereka meninggalkan mengadopsi miladiah. Sebelumnya hijriah tuh. Hijriah sebelumnya negara-negara Timur Tengah. Dan pertanyaan kemudian umpamanya apakah itu haram? Ini yang menjadi yang kita harus hati-hati ya. Iya. Yang kita harus hati-hati. Kenapa? Kadang perbuatan itu baik, tetapi dia akan menjadi baik, ya, perbuatan itu baik akan menjadi baik kalau niat dan dan acaranya baik. Tidak penting apakah momen atau tidak. Nah, ceritanya kan begini, kalau dalam uslub fikih itu, daripada kita ikut merayakan dengan orang-orang ke jalan terus tidak bermanfaat, lebih baik kita ngaji di masjid sampai jam 12. Dan itu tentu ada kebaikan di sana, pasti. Nah itu dia. Dan masjid-masjid sekarang banyak mengadakan gitu, daripada pergi kemana-mana, udahlah di sini aja lah ada ustadznya, takbik akbar, takbik akbar dan sebagainya. Ini yang sekarang yang ada. Berarti kita sebagai umat Islam menyikapinya biasa-biasa aja lah kok 1 Januari. Iya, kita sikapi aja biasa-biasa aja. Yang kedua, tidak perlu juga kita berlebihan membuat justifikasi kepada orang, merayakan kayak gitu berarti haram, merayakan kayak gitu berarti mengikuti miladiah, mengikuti ini, mengikuti itu, sehingga tidak, karena kita ini ummatan wasato, artinya umat yang pertengahan. Makanya pemerintah menggalakkan moderasi beragama itu supaya apa? Supaya kita tidak keras menyalah-nyalahkan orang sehingga terjadi ujaran kebencian yang akhirnya meretakkan persatuan kita. Meretakkan persatuan kita sehingga umat Islam jadi terkotak-kotak jadinya. Padahal sebetulnya itu hanya butiran kecil ataupun masalah kecil di dalam tubuh umat Islam, kan gitu. Kita lihat masalah yang lebih besar. Berarti kalau misalnya tahun baru, ini bahas tahun baru yang miladiah tadi Ustaz ya. Kalau misalnya kita mengadakan pengajian, tablik akbar, itu boleh-boleh saja Ustaz ya. Ya boleh aja, nggak ada. Tapi kan alangkah lebih bagusnya Ustaz kalau yang 1 Hijriah ini kita euforianya lebih dari yang miladiah ini, kan wajar-wajar aja Ustaz ya. Iya. Kadang begini, sebetulnya kita menyambut Muharram itu pun sebetulnya ini euforianya besar juga. Cuma kadang-kadang lebih ditampilkan di media di 1 Januarinya. Benar. Kan banyak juga mengadakan gebyar Muharram dan sebagainya. Sebetulnya di Indonesia, Malaysia, Indonesia, Brunei itu 1 Muharram itu sangat sangat besar menyambutnya dibanding hari ini di
negara-negara Timur Tengah. Kalau negara Timur Tengah bentar-bentar nanti ya bid'ah kata orang itu. Nah, negara Timur Tengah malah tidak ada gebrayan muharram di sana, malah di Indonesia yang lebih banyak. Dan itu menghadirkan ustadz, menghadirkan pengajian-pengajian dan sebagainya. Benar, Ustaz. Alhamdulillah nih obrolan kita seru nih Ustadz. Memang membahas antara miladiyah dan hijrah ini memang harus banyak waktu lagi Ustadz ya. Cuman waktu kita memang terbatas nih Ustadz. Kalau ayat Quran tadi menjelaskan hijrah tadi sudah ada Ustadz jelaskan ya kan. Jadi sebelum kita tutup nih Ustadz, closing statement dari Ustadz tentang tahun baru hijriah ini. Tentang baru hijriah. Tahun baru hijriah, closing statementnya sebelum kita tutup Ustadz. Bahwa kita harus berubah, dan tentu kalau berubah pasti hijrah. Kalau hijrah tentulah kepada yang lebih baik. Nah, semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depan. Baik ke depan, insyaallah, amin Ustaz ya. Berarti berubah lebih baik, mudah-mudahan negara kita ini juga semakin membaik, lingkungan kita semakin membaik, pribadi kita juga, khususnya pribadi kita ya Ustaz ya, hijrah menjadi yang lebih baik. Yang tadi mungkin sholatnya masih bolong-bolong, ini udah di 5 waktu kan, sholatnya di akhir waktu, hijrah menjadi sholat 5 waktu di awal waktu. Yang biasa sholatnya di rumah, hijrah lebih baik lagi sholat di masjid berjamaah di masjid. Nanti kita boleh undang lagi Ustadz di tema-tema yang lain. Kita undang Ustadz. Bersedia Ustadz ya? Iya bersedia. Bersedia Ustadz. Jadi kalau nggak salah pun saya Bluetooth nggak jauh dari sini Ustadz. Jadi kita calling Ustadz ngisi di sini gitu di The Bir Media Corporation untuk temanya yang di lain tema nanti Ustadz. Apalagi kan Ustadz penyuluh kan. Berarti tadi ada masalah radikalisme, itu mungkin bisa juga nanti ditampilkan di sini Ustadz ya. Ya alhamdulillah, sebetulnya sangat membantu sekali. Nanti ini tayangan ini pun kita akan akan kita share lah ya kan, share sebagai sebagai media juga dari saya sendiri sebagai penyuluh kepada kalau bahasa konstituen ataupun kepada masyarakat lah. Supaya yang kita sampaikan itu tidak melulu di satu inklusif, tidak harus bisa kepada jamaah-jamaah yang lain. Begitu melalui media sosial. Iya, karena dakwah melalui media sosial ini kayaknya sekarang zamannya Ustaz ya. Iya. Memang di majelis-majelis ada, cuman di media sosial ini lebih gampang terjangkau ke semua masyarakat. Iya. Benar Ustaz ya. Mungkin sampai sini saja Sobat The Biker semua. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan di next episode. Jangan lupa subscribe, like, komen channel kita The Biker Media Corporation. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.